Menarik jika kita lihat ternyata kota Tel Aviv ini sudah berhasil ditembus, sudah berhasil diserang oleh Hizbullah begitu ya. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah dengan berhasilnya Hizbullah menyerang Tel Aviv gitu ya, berhasil menembus pertahanan Iron Dome yang selama ini kita kenal sebagai pertahanan yang boleh dibilang luar biasa. Apakah ini juga menandakan bahwa sebetulnya Israel saat ini sudah mulai lemah begitu pertahanannya. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dibilang lemah sih saya rasa sih belum ya, karena dari perbandingan korban saja, korban Israel itu paling 1-2, sementara yang di Hizbullah yang di Lebanon atau yang di Gaza itu kan ratusan orang, bahkan di Gaza itu ada 41.000 orang yang mati. Tapi pelemahan ekonomi ya itu terjadi, karena kalau kita lihat data bulan Mei saja, Mei Juli itu karena perang yang dilakukan, sekitar 30 triliun, seingat saya sekitar 30 triliun uang di bank-bank Israel itu dari investor itu lari. Jadi investor ramai-ramai menarik uangnya dari sana. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat sekarang data dari IMF juga mengatakan kalau ada defisit yang terjadi. Jadi bahkan defisit yang terjadi itu sekitar 8,1% saat ini saja di Israel. Dan bahkan juga pernah ada pemberitaan soal mereka open donasi nih buat membiayai perang. Jadi sebenarnya perang itu juga mengganggu Israel sih. Belum lagi produk-produk banyak diboikot, itu kan juga berpengaruh kan. Jadi sebenarnya memang yang paling terpengaruh dari ini sebenarnya adalah ekonominya. Tapi gini, pertahanan selama masih ada US yang mensuplai mereka, mensuplai senjata, memberi bantuan lain, termasuk juga beberapa negara Eropa, ya masih kuat sih kalau saya bilang. Sementara kan Hizbullah hanya ditopang oleh siapa? Ditopang oleh paling Iran atau secara di bawah tanah misalnya. Ini klaim sih, belum tentu benar, ada Rusia atau ada Korea Utara, misalnya gitu kan ya. Jadi kalau dibilang Israel kuat ya memang masih kuat sih Mbak so far sampai sekarang. Oke, baik. Tapi kalau misalkan pertahanan masih kuat, tapi kan kalau dilihat perang-perang lainnya atau serangan-serangan lainnya ada dari Iran, Irak, ini apakah memang kira-kira mungkin nggak sih militer Israel ini bakal terpecah belah juga? Aduh, itu jangan sampai kejadian ya. Perang proksi yang terlalu banyak tentunya akan sangat signifikan sekali pengaruhnya terhadap perekonomian global. Tapi memang itu salah satu yang dikhawatirkan karena ketika perang proksi terjadi, perang proksi yang melibatkan proksi Iran terjadi itu kan tidak hanya Hizbullah, tapi ada juga di Suriah, ada juga di Hutsi di Yaman, ada juga di Irak melalui Hizbullah Irak atau kelompok perjuangan Irak. Jadi memang sih, tapi saya tidak yakin ya karena kan Israel itu kan support fundingnya US itu kan besar ya. Sekali, ya. Dan US itu juga punya lobby-lobby politik loh. Lobby-lobby dia itu kan juga main di Timur Tengah ya. Dia bersahabat dengan Arab Saudi, dia bersahabat dengan Uni Eropa. Itu kan juga negara-negara Arab yang lumayan punya suara lah di Jazirah itu kan. Jadi kalau sampai Israel bisa dihabisi, saya sih tidak yakin ya. Tapi ya tugas kita sama-sama untuk ya setidaknya gencatan senjata lah, jangan sampai ada perang-perang lagi karena itu justru mengganggu perekonomian global. Itu sih. Baik, dan kalau kita lihat memang ini perang ini belum tahu gitu atau konflik geopolitik ini kapan akan berakhir ya. Tanggapan dari redaksi sendiri terkait dengan sikap Biden ya, kita kan saat ini sedang berada di masa, kalau di kita begitu di Indonesia sesaat lagi ya kita akan berganti pemerintah, di Amerika sesaat lagi akan ada pemilihan presiden. Bagaimana Anda melihat pengaruh atau kebijakan-kebijakan dari masing-masing calon presiden ini begitu ya terkait dengan konflik geopolitik yang ada di Timur Tengah? Apakah ini juga nanti akan mempengaruhi gitu arah suara atau mungkin juga begitu kebijakan yang akan dilakukan oleh presiden terpilih ini malah akan semakin memperparah konflik yang terjadi di Timur Tengah konfliknya? Kalau kalau kita lihat beberapa kali debat yang dilakukan antara Trump dan Biden atau Trump dengan Kamala, itu memang pada dasarnya garis besar tetap sama. Mereka tetap akan mendukung Israel karena narasi yang dilemparkan selalu sama. 7 Oktober, serangan Hamas 7 Oktober, tapi tidak melihat flashback apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan ketika gelombang ledakan pager terjadi, walkie-talkie terjadi, terus ada juga gempuran dari serangan jet tempurnya Israel ke Beirut, itu juga mereka tidak highlight itu ya? Iya, Biden juga sempat mengatakan Israel punya hak untuk mempertahankan diri. Jadi kalau kita lihat sih kedekatan Israel dan Amerika memang sulit untuk digerus ya, mungkin karena ada ekonomi di sana dan ya segala macam. Tapi yang kita harapkan sih bagaimana pemimpin dunia bergerak untuk melihat korban. Dimanapun kan korban itu adalah korban
korban itu kemanusiaan kita terlihat dari bagaimana kita memandang perang dari sisi korban. Sebanyak apa korban yang jatuh? Seharusnya itu sih yang kita harapkan dari pemimpin global. Kemana suara pemimpin global kalau korban makin banyak, bahkan ada Gaza kedua. Itu kan sama aja. Ya buat apa ada PBB? Ini Buat apa? standar ganda sebetulnya ya? Iya memang benar sih, ini standar ganda sih. Ini memang standar ganda, terlihat sekali ketika bermasalah dengan Rusia dan Ukraina, mereka state jelas kalau Rusia menyerang Ukraina itu kesalahan. Tapi ketika itu terjadi di Timur Tengah, melibatkan Gaza, melibatkan Bahkan banyak warga sipil yang menjadi Lebanon, korban. iya itu tidak berlaku bagi US. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita lihat Biden kan sebenarnya juga mendesak Netanyahu begitu untuk gencatan senjata. Ini apa yang masih dipertimbangkan oleh Netanyahu dengan mengenyahkan atau tidak mempedulikan desakan dari Biden itu sendiri gitu? Sebenarnya sebelum perang Gaza itu, kalau saya boleh balik cerita sedikit, itu ada masalah di mana Netanyahu itu tidak disukai sama warganya, hampir digulingkan karena ada masalah korupsi di sana. Ya, dan akhirnya masalah korupsi itu membuat Netanyahu berupaya untuk melemahkan peradilan dengan melakukan revolusi peradilan. Dan akhirnya itu tertutupi isu-isunya karena perang Gaza dan perang di Jazirah Timur Tengah. Jadi ya memang kalau kita lihat sih ada kepentingan Netanyahu juga sih dalam sini sih. Iya, jadi mungkin kalau misalnya tidak terjadi perang, orang-orang tetap akan ingat terhadap beberapa kasus korupsi dia dan juga catatan hitam ya Netanyahu kalau kita ya. lihat Netanyahu kemarin memberikan respon rasa tidak terimanya ya. Tel Aviv diserang, warga sipilnya diserang. Ini kan standar ganda sekali ya, begitu ya. Israel menyerang Lebanon, menyerang Hizbullah, Israel menyerang Gaza, Palestina. Tapi ketika Tel Aviv berhasil ditembus, langsung menyatakan ketidakterimaan. Ini sebetulnya kita juga sama-sama berharap ya, artinya konflik dimanapun ya, bukan hanya di Timur Tengah ya, artinya ada Israel dan juga Palestina, Israel dengan Lebanon, lalu juga ada Rusia dan Ukraina, ini akan segera berakhir ya, karena ini dampaknya bukan hanya ada dampak politik, tapi juga ada dampak ekonomi ya, ada multiplier effect ya yang akan muncul begitu akibat konflik ini.